adik-adik semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus. Kak Mia hari ini kembali dan juga Kak Bagus untuk menyapa adik-adik semua di ibadah online sekolah minggu. Nah, ketika adik-adik ada di rumah, masih semangat ya untuk mengikuti sekolah minggu. Tadi kita memuji Tuhan, ku berjalan ke Kanaan dengan semangat. Nah, adik-adik semangat ya mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Nah, adik-adik masih ingat tidak? Tuhan berfirman kepada kita di kitab Matius 22. Apa ya? Ada 2 hukum yang harus kita ingat. Yaitu yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang pertama. Adik-adik masih ingat hukum yang kedua? Apa? Apa ayo? Kasihilah sesamamu manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, itulah 2 hukum Tuhan yang harus kita ingat. Adik-adik, kita bangkit berdiri yuk untuk kita memuji nama Tuhan lagi. Masih semangat? Masih. Ku berjalan ke Kanaan ya, sambil kita bangkit berdiri dan kita semangat. Oke? Berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, ku berjalan 1, 2 ke Kanaan, 3, 4, ku berjalan 1, 2 ke Kanaan, 3, 4, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Wah, tadi seru sekali ya. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Ayu. Tetapi sebelum itu kita mau mempersiapkan hati kita dan juga kita akan mempersiapkan Alkitab kita. Sudah dipersiapkan belum? Nah, kalau sudah dipersiapkan, kita mau menyanyikan satu lagu. Sambil kita hari ini membuka Alkitab kita, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang baik dengan sikap yang baik. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya tetap bersemangat dan bersukacita mengikuti sekolah minggu. Ayo adik-adik semua, duduk yang tenang. Kita akan buka Alkitab kita yang sudah disiapkan. Kita akan buka dari Keluaran. Siapa yang tahu Keluaran itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya, ini adalah kitab perjanjian lama. Kita akan buka dari Keluaran 33
ayat yang 1 sampai ke 23. Adik-adik menyimak di rumah, boleh juga dibaca. Kita akan bersama-sama membaca. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Sesudah itu, Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya, sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seseorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku, siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu,
dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihani. Lalu firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Adik-adik, sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan, kami masih dapat mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, membimbing kami, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Amin. Adik-adik yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang 3 kurcaci. Apa itu kurcaci? Kurcaci itu seperti yang ada di dalam dongeng-dongeng. Orang yang badannya pendek-pendek. Nah, ketiga kurcaci ini hidupnya di dalam hutan. Yuk kita kenalan sama mereka. Siapa saja ya? Ketiga kurcaci ini Nah, 3 kurcaci ini namanya Dog, Grumpy, dan Happy. Kira-kira adik-adik bisa menebak enggak? Dog itu yang memakai kacamata dan dia yang paling tua. Yang mana yang namanya Dog? Nah, ini yang namanya Dog. Ini kurcaci yang bijaksana dan baik hati. Lalu kurcaci kedua namanya adalah Grumpy. Dia suka menggerutu. Makanya dia namanya Grumpy. Tetapi meskipun dia suka menggerutu, dia kurcaci yang baik. Ini yang namanya Grumpy. Lalu yang ketiga adalah Happy. Seperti namanya, Happy ini selalu bersuka cita. Dan dia adalah kurcaci baik. Jadi semua ketiga kurcaci ini baik. Tetapi mereka memiliki karakter, memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, suatu hari, di hari yang sangat dingin, ketiga kurcaci ini mereka berencana untuk mencari kayu bakar. Gunanya untuk apa ya kayu bakarnya? Kayu bakarnya dipakai saat musim dingin tiba, karena mereka tinggal di hutan, jadi mereka nanti tidak akan kedinginan. Kayu bakarnya dipakai untuk membuat api unggun, supaya badan mereka tetap hangat. Dog pagi-pagi sudah bangun. Ayo kita cari Dog, mana Dog? Nih, Dog pagi-pagi sudah bangun. Dia membangunkan Happy dan Grumpy. Ayo Happy, bangun. Kita awali hari ini dengan sukacita. Lalu Grumpy bangun. Salah. Lalu Happy bangun. Dia segera mandi dan bersiap pergi ke hutan mencari kayu bakar. Lalu Dog membangunkan Grumpy. Grumpy, ayo bangun, kata Dog. Tapi Grumpy masih kepingin tidur. Karena udara dingin pagi-pagi masih ngantuk, dia masih kepingin tidur. Meskipun akhirnya dia bangun, tapi Grumpy tetap menggerutu. Aku tuh maunya kayak orang-orang yang lain itu. Tidurnya bisa lama, habis itu terus aku malas-malasan, nonton TV. Habis itu aku bisa main-main, gak usah ke hutan cari kayu bakar. Tetapi Happy menasehati Grumpy, jangan seperti itu.
Nanti kalau kita tidak memperoleh kayu bakar, kita bisa mati kedinginan. Akhirnya Grumpy mandi. Lalu mereka bertiga pergi ke hutan mencari kayu bakar. Di perjalanan Grumpy selalu menggerutu. Dia bilang, kakiku capek, jalannya jauh sekali. Kenapa kita nggak tebang pohon yang di dekat rumah kita saja? Lalu Dog bilang, Grumpy, pohon di dekat rumah kita itu menghasilkan buah yang manis. Itu menjadi makanan kita. Kalau ditebang, nanti kita tidak mempunyai makanan. Lalu Grumpy menggerutu lagi. Harusnya tuh sekarang ini aku tuh duduk di kursi goyang. Terus sambil makan makanan enak. Aku bosan. Setiap hari bekerja, menanam sayur, mencari kayu bakar. Aku tuh malas kerja seperti itu. Nah, lalu yang gendut ini? Nah, siapa ini namanya? Ini namanya Happy. Happy bilang kepada Grumpy, ayo Grumpy, tidak boleh seperti itu. Kenapa kamu selalu menggerutu? Ini pekerjaan kita, harus kita lakukan dengan baik, kalau bisa dengan sukacita. Kamu ingat tidak pada waktu dulu pertama kali mereka bertiga membangun rumah? Sebelum mempunyai rumah, mereka bertiga kalau hujan, kehujanan. Kalau panas, kepanasan. Karena tidak memiliki tempat untuk berlindung. Tetapi setelah mereka bekerja sama, bersemangat, saling membantu, mereka memiliki rumah. Nah, lalu Grumpy jadi ingat. Oh iya, aku ingat dulu kita mengerjakannya bersama-sama sehingga rumah kita cepat selesai, sehingga kita bisa berlindung. Ya sudah, aku sekarang berjanji, tidak akan suka menggerutu lagi. Aku akan bersemangat melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Yuk, kita jalan lagi, kita cari kayu bakar yang banyak. Nah, sambil mereka berjalan, bertiga, mereka sambil nyanyi, ini semangatku, mana semangatmu? Gitu. Adik-adik tetap bersemangat juga kan? Meskipun di rumah kerjaannya, tugas sekolahnya banyak. Selain itu adik-adik juga harus membantu mama, membantu papa. Tetapi adik-adik harus tetap bersukacita. Seperti yang kita baca tadi di cerita di Keluaran 33 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Tuhan mengatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Apa itu maksudnya? Apa itu bangsa yang tegar tengkuk? Bangsa yang tegar tengkuk artinya bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala. Kepalanya keras seperti batu. Bukan seperti itu. Tetapi mereka bangsa yang keras kepala. Mereka susah untuk dikasih tahu. Nah, dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, ada yang tahu enggak tanah perjanjian itu apa? Betul, tanah perjanjian itu adalah tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tanah yang berlimpah madu dan susu. Tanah yang subur, tanah yang kaya. Saat perjalanan dari Mesir menuju ke Kanaan, di jalan bangsa Israel sama seperti Grumpy tadi. Menggerutu, bersungut-sungut, panas sekali, tidak ada makanan, tidak ada air, aku haus. Tetapi ada seorang yang tetap semangat memimpin bangsa Israel. Adik-adik tahu tidak siapa namanya? Namanya adalah Nabi Musa. Meskipun bangsa Israel tegar tengkuk, meskipun bangsa Israel selalu bersungut-sungut, tetapi Musa tetap bersemangat. Karena apa? Karena dia tahu
Itu adalah tugas yang diberikan Tuhan kepada Musa. Dia bersemangat membantu bangsa Israel, membimbing bangsa Israel supaya dapat sampai ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik yang di rumah, adik-adik yang baik, bagaimana dengan adik-adik semua? Apakah tetap bersemangat melakukan perbuatan baik? Apa saja ya perbuatan baik yang bisa dilakukan adik-adik di rumah? Giat belajar, itu juga perbuatan baik. Mengerjakan tugas-tugas sekolah tanpa menggerutu. Apalagi membantu mama. Membantu mama itu ngapain aja. Bisa merapikan tempat tidur sendiri, kemudian membantu menyapu. Kalau punya adik, membantu menjaga adik. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, Tuhan juga ingin agar adik-adik tetap semangat melakukan perbuatan baik. Ditambah lagi, adik-adik lebih hebat kalau bisa melakukannya dengan penuh sukacita. Nah, kita akan berjanji ya, bersama-sama tetap semangat, tetap sukacita. Tapi aku tuh males, tugas sekolahku tuh banyak, tanganku tuh sampai capek nulis terus. Nah, adik-adik kalau capek boleh istirahat, tetapi jangan putus asa, jangan patah semangat. Ingat, Tuhan ingin adik-adik juga bertanggung jawab akan kehidupan adik-adik. Adik-adik dapat melakukan perbuatan sederhana yang baik, yang menyukakan hati Tuhan. Tetap semangat, jangan lupa sekolah minggu lagi minggu depan kita akan bersukacita bersama menikmati hadirat Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan katakan bersama-sama, amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini yang sudah disampaikan oleh Ibu Ayu. Dan firman Tuhan tadi bisa dicatat di buku. Tetapi esensi dari firman Tuhan yang baik adalah firman Tuhannya masuk di telinga kita dan juga masuk di hati kita. Jangan lupa untuk melakukan firman Tuhan itu setiap hari. Tidak hanya di hari Minggu saja, tetapi setiap hari, kapanpun dan dimanapun itu, kita melakukan dan mengamalkan setiap firman Tuhan. Nah, untuk kita mau mempersembahkan hari ini, kita mempersiapkan amplop. Nanti amplopnya bisa diberikan ke guru sekolah minggu. Sambil kita mau persembahan, kita akan menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Nah, kita hari ini akan menutup video sekolah minggu hari ini. Tapi sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini.
kalau kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih untuk setiap pujian, terima kasih untuk setiap firman Tuhan yang boleh kami nyanyikan dan boleh kami dengar hari ini. Bantulah kami Tuhan Yesus agar kami bisa mengamalkan setiap firman Tuhan-Mu. Dan hari ini juga kami juga mempersembahkan apa yang kami miliki dalam bentuk uang. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan. Pertemukan kami di kesempatan berikutnya untuk kami bisa semangat sekolah minggu, untuk kami bisa bertemu dengan teman-teman kami, walaupun kami sedang ada di rumah Tuhan, kami semangat untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu bersama teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan kami mengucap syukur untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, terima kasih sudah mendengar, sudah menyaksikan video sekolah minggu hari ini. Jangan lupa, nanti habis video ini ada foto-foto teman-teman atau semua anak-anak sekolah minggu, baik dari induk, dari panasan, dari pepantan, yang kemarin sudah menerima hadiah. Nah, kalau kalian merasa belum menerima foto atau belum memfotokan diri kalian menerima hadiah dari gereja waktu ulang tahun, nanti bisa dikirimkan foto kalian ke kakak-kakak sekolah minggu. Nanti akan ditampilkan di YouTube. Yeay. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ulang tahun GKJ Sabda Mulia. Tuhan Yesus memberkati.